Hari ini temanya adalah api Roh Kudus membakar hati. Saudaraku, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, bukan? Pentakosta bukan hanya milik orang Kristen saja. Pentakosta merupakan perayaan tahunan bagi orang Yahudi yang diadakan pada hari ke-50, saudara, ya, yang terhitung sejak hari raya Pesah, hari raya Paskah, yaitu keluarnya orang Israel dari Mesir. Apa yang dirayakan dan diperingati pada hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama? Pentakosta dalam Perjanjian Lama merupakan lahirnya bangsa Israel, di mana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel, ya, dan menjadi merdeka, saudara. Sedangkan di Perjanjian Baru, Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, hari ini saudara, saya ingatkan bahwa gereja itu, saudara, bukan masalah gedung. Gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk saudara dan saya hari ini. Dia memiliki tugas untuk apa? Menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil kebenaran Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka menantikan Tuhan, saudara, melalui apa? Kehadiran Roh Kudus. Alkitab berkata, saudara, tiba-tiba turunlah suatu bunyi, tiupan angin keras dari langit dan memenuhi seluruh rumah, memenuhi semua orang. Dan Roh Kudus mendiami gereja ulam-ulam. Dan kehadiran Roh Kudus, saudara, nampak. Kehadiran Roh Kudus muncul dalam simbol, dalam bentuk lidah api. Karena itu, saudara, hari ini temanya api Roh Kudus membakar hati. Hati siapa? Hati saudara dan saya. Saudara tahu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya B5, katakan B5. B yang pertama, bertobat. B yang kedua, berubah, bertumbuh, berbuah, bersaksi. Amin. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Roh Kudus selain digambarkan sebagai angin juga sebagai api? Siapa yang tidak mengenal api? Semua tahu api. Anak kecil aja tahu api, saudara, ya. Api memberikan terang, kehangatan, menghanguskan, saudara. Api juga menyucikan, memisahkan, dan memurnikan. Dan bagaimana dengan api Roh Kudus? Api Pentakosta. Yang pertama, api Roh Kudus membawa kehadiran Tuhan. Yang kedua, api Roh Kudus membawa kemuliaan Tuhan. Sinarnya Tuhan. Api melambangkan kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, api Roh Kudus sebagai tanda penyertaan Tuhan. Yang keempat, api Roh Kudus membakar dosa-dosa. Nah, ini dia temanya, api Roh Kudus membakar. Membakar apa? Dosa-dosa. Katakan dosa-dosa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia akan taat tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dan mau hidup kudus, menjauhi dosa, saudara. Ya, berani meninggalkan kehidupan yang lama, saudara, ya. Tidak dikuasai oleh dosa yang lama. Judi lagi. Mabuk lagi. Tinggalin. Pekerjaan api Roh Kudus itu membakar habis semuanya. Apa saja yang dibakar? Yuk kita lihat. Dosa di mata. Nih, di mata, saudara. Dosa yang kedua, yang ada di pikiran. Firman Tuhan bilang, brainwash pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, dosa apa lagi yang harus dibakar? Nah, ini ibu-ibu, dosa di hati. Saudara, ya, ibu-ibu suka menyimpan sakit hati. Saudara, ya, suka menyimpan kepedihan, saudara. Padahal dibuat sendiri, saudara, ya.
Firman Tuhan berkata begini di Amsal 4 ayat 23. Di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan, saudara. Saudara ingat cerita Kain dan Habil? Ya, ingat kan pembunuhan pertama di dunia, saudara, itu kisahnya Kain dan Habil. Kain menjadi panas hatinya terhadap adiknya Abel. Kenapa? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia bunuh adiknya. Begitu pula dengan Saul, dia panas hatinya terhadap Daud, karena Daud sudah mengalahkan Goliat, dieluk-elukan oleh bangsa Israel. Panas hatinya, dikejar-kejar Daud, mau dibunuh. Timbul kejahatan, Hati-hati saudara, seringkali hati dan pikiran kita mudah terseret oleh arus amarah, arus emosi yang gak jelas. Ya, kita masuk ke dalam perangkap kita sendiri. Contoh ya, kita masuk dalam perangkap sendiri. Contohnya, ada orang menulis status, ya, status, entah itu di HP, itu status di Twitter, entah status di Facebook, entah itu di Instagram dan sebagainya. Statusnya ini bikin orang tercengang, bikin orang marah. Orang yang membacanya marah dari status itu, saudara. Kenapa? Karena merasa status itu melecehkan. Bisa saja. Lalu terpancing, ya, nggak bisa lagi mengendalikan hati dan pikirannya. Langsung komentar bla 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 bla, tanpa mengendalikan diri. Panas hati karena status itu, saudara. Anak Tuhan nggak boleh terpancing. Begitu terpancing, saudara, tanpa sadar, akhirnya kita nulis yang radikal, sehingga melanggar, ya, undang-undang. Seminggu kemudian ditangkap, masuk penjara. Itu karena apa, saudara? Pernah masuk dalam perangkap yang dibuat sendiri. Jadi tahan, stop. Hati yang panas. Jangan ikut-ikutan. Katakan jangan ikut-ikutan. Sekarang lagi rame dengan Israel dan Palestina, saudara ya. Stop untuk bicara. Kita orang-orang yang percaya, orang yang beriman, tahu yang semestinya kayak gimana, tahu ceritanya seperti apa. Amin. Jangan ikut-ikutan panas hati. Yes. Saya heran, ada orang yang senang melihat orang lain susah. Ada yang di sini yang senang banget ngelihat orang lain susah. Susah mendengar orang lain itu berhasil. Saya percaya nggak ada di sini, ada di Tanjung Priuk sana tuh, saudara ya. Jemaat di sini baik-baik, luar biasa ya. Semua mendoakan. Ya, anak-anak Tuhan mendoakan luar biasa. Ini banyak sekali wujud doanya. Wah, ini luar biasa nih gereja nih. Ya, wah, luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tak boleh ada kepahitan. Cerita, ingat burung di sini yang suka dengan burung merpati. Ada yang sini yang punya burung merpati? Konon katanya burung merpati itu, saudara, faktanya burung merpati itu, saudara, nggak punya kantong empedu. Empedu itu pahit, saudara. Pahit banget empedu. Betul ya? Orang, saudara, yang dipenuhi Roh Kudus nggak boleh ada akar kepahitan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak boleh ada kepahitan. Roh Kudus lambangnya burung merpati, nggak ada empedu, nggak ada kepahitan tuh burung. Itu bisa lidiki satu-satu burung, saudara. Siapa tahu ketemu, saudara ya. Ada nggak tuh yang punya empedu, kantong empedu? Mari kita lihat, saudaraku. Dosa yang terakhir, dosa di lidah. Katakan dosa di lidah. Nah, ini dia, nggak bisa ngerem. Yang terakhir nih, benar-benar masih ada ya 5 menit. Api Roh Kudus membawa gairah. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kan berani tampil, ya, untuk menjadi saksi Kristus. Saudara udah nggak bisa diam-diam lagi. Saudara nyatakan kasih Allah, kuasa Allah yang di depan mata kita saja. Nyari orang susah itu banyak, nyari orang miskin banyak, tapi yang diperhadapkan dengan kita, itu yang kita tolong. Jangan berkata, dia lagi, mau ngutang lagi, pasti minta terus. Jangan, saudara. Harus punya gairah Allah untuk bisa memberkati dia. Amin, saudara. Roh Kudus akan mendiami orang-orang yang percaya. Maka digairahkan rohmu untuk memberitakan firman dengan keberanian yang luar biasa. Itu ciri-ciri Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Kita deklarasikan firman ini. Klik.
Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Katakan apa? Api, 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 api Kristus sudah menyala. Oke, tunggu sebentar. Sedikit. Saudara tengok kiri kanan, bilang api Kristus ya. Oke, saudara. Supaya tuh nyala apa belum nih? Jangan-jangan ngantuk nih saudara. Api Kristus sudah menyala. Yes. Api Kristus sudah menyala. Katakan apa? Api, 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 api Kristus sudah. Lagi yang lebih keras. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Yang keras. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Sekali lagi. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Apa saudara? Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala.